Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya Sunda Pisan. Kali ini saya akan sharing membuat desain rumah ya, 2 lantai, renovasi rumah atau desain dari nol juga bisa diterapkan. Ini saya sudah membuat seperti ini. Ini awalnya rumah 1 lantai seperti ini sebelahnya, dan ini kebetulan nyatu ya rumahnya. Sedangkan satunya mau saya bikin 2 lantai untuk keefektifan ruang. Konsen saya kali ini adalah membuat ruangan belakang, bukan ruangan belakang. Sebelumnya ini adalah dapur, di sini area dapur di rumah sebelah, dan ini ruang, ini kamar. Area belakang ini akan kita manfaatkan untuk pertama untuk cuci jemur. Di lantai satunya kalau kita potong kita bisa lihat seperti ini. Dia denah lantai satunya. Ini akan saya manfaatkan untuk cuci jemur. Dan dapur tetap di sini. Ini juga akan kita buat untuk kamar mandi. Ini kamar mandi di sini posisinya. Terus ini akan saya buka tadi rencananya di seperti ini. Ini akan saya buat untuk seperti ini nanti bentuknya. Ini saya turunkan elevasinya supaya nanti kalau ada air dari kamar mandi itu nggak masuk ke area ruangan yang lain ya. Di sini kan saya manfaatkan untuk wastafel, dan ini tempat mandi, dan di sini adalah kloset ya, tempat membuang air di sini. Jadi nggak disatuin, biar kalau lagi mandi terus ada yang mau buang air itu nggak harus tunggu gitu. Jadi seperti itu konsepnya. Seperti ini kurang lebih seperti ini. Ini denah lantainya seperti itu. Ini satu kamar di belakang. Kamar ini ukurannya 3 meter ya, 3 meter kali 3,5 meter. Ini kenapa ini, karena biar masuk ruang tamunya ke sini,
ini carport, ini buat parkir mobil, dan ini nanti jadi ruang tamu. Ini belakang bawah tangga ini nanti video berikutnya kita akan buat lemari-lemari untuk penyimpanan semedan barang, seperti barang-barang mainan anak-anak dan segala macamnya. Ini adalah tangga naiknya. Nah, ini biar nanti area ini terang, maka saya buat jendela seperti ini. Jadi nanti kalau kita lihat ke sana, tangga ini kalau siang nggak harus pakai lampu, terus sirkulasi cahaya dan udara juga bagus. Nanti di depan ini kita kasih jendela bukaan banyak supaya juga terang. Ini seperti ini nanti kita bikinkan tempat cuci di sini, sama karena dapur sudah ada di rumah sini ya sebelahnya, jadi kita nggak perlu dapur di sini. Ini tempat cuci dan ini tempat jemur. Jadi ketika jemur, apabila ibu-ibu atau akhwat atau istri kita kamu jemur kan dalam kondisi masih gak harus ganti baju menutup aurat dulu, jadi sini kan masih dalam ruangan gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita ambil nanti lantai 2-nya saya akan buat seperti ini. Ini dia lantai 2-nya. Lantai 2-nya. Lantai 2 ini seperti ini nih. Ini akan saya buat juga di atas ini tempat jemur, bisa dimanfaatkan juga untuk tanaman-tanaman kecil, tanaman hias. Nah, ini ada satu buah kamar mandi besar. Nanti ini untuk posisi pas kita lagi di atas. Di depannya juga akan kita bikin balkon yang luas, terus taman-taman kecil dan beberapa bukaan. Karena rencana yang di atas ini mau kita bikin untuk ruang belajar, perpustakaan, dan ruang santai. Jadi bukaannya seperti ini. Ini area tangga sengaja saya buka karena nanti biar ke bawahnya itu terang posisinya dan sirkulasi udaranya juga bagus. Terus ini sedikit saya konsen di sini. Ini tuh saya bikin kanopi dari holonya 2 holo yang tutupnya 24 atau 23, holo tipis nanti dibikin seperti ini. Ini bisa kita tutup seperti ini. Holonya bisa tutup seperti ini karena kalau hujan ini kita tutup. Tapi kalau kita panas siang hari atau pagi hari terutama butuh cahaya dan butuh udara segar, kita buka seperti ini. Ini tinggal digrendel aja sebenarnya. Terus nanti bawahnya ini bisa kita apalin pakai bekas roda apa atau bekas laker atau apa supaya ini posisinya licin seperti ini ya, posisinya licin. Dan sebenarnya ini juga bisa dibikin elektrik sih, sebenarnya tinggal kasih motor, kasih rantai, ini bisa dibikin putar. Tapi untuk atap yang segini dibikin didorong manual juga seperti harusnya sih nggak masalah. Tinggal nanti ditambahin beberapa aksesoris dan segala macamnya. Kalau mau sistem buka ke atas juga sebenarnya bisa diangkat seperti ini. Kalau kita mau sistem buka ke atas, nanti kita pakai engsel di sini posisinya. Jadi nggak harus pakai cover, nanti ini bisa dibuka ke atas. Kita sistem buka atas itu kayak gini nanti. Nah, ini tinggal ganjel. Kalau sistem buka ke atas untungnya apa? Kalau sistem buka ke atas ini nanti tidak akan menghabiskan dudukan ini, ruangan ini bisa kita manfaatkan lagi gitu. Cuman kan untuk mengangkat segini kan lumayan, paling nggak nanti jatuhnya sekitar 20-30 kilo kan berat kalau nanti anak-anak atau istri kita kan seperti itu. Jadi saya lebih memilih untuk digeser, nanti ditambahin grendel, roda-roda kecil di bawahnya aja, dan di sini dikasih stopper nanti supaya nanti di sini nggak bablas. Nanti saya kasih stopper seperti ini, stopper ini. Jadi nanti pas sudah nyampe sini udah otomatis dia nyangkut lah gitu. Terus posisinya itu dimiringkan, jadi ketinggian sini dengan ketinggian sebelahnya itu diusahakan miring, paling enggak kalau pengen bagus itu sekitar 10 cm
supaya nanti kalau hujan dan kondisi tertutup seperti ini nanti airnya itu turun cepat, jadi nggak akan rembes ke sini gitu kan. Nah gitu, jadi konsepnya di situ. Terus bukaan ini sengaja dibikin jendela besar-besar, jendela kaca besar, biar nanti sirkulasi udara, sirkulasi cahaya terutama itu masuk. Jadi rumah itu rumah itu tidak lembab gitu. Jadi yang masuk ke sini dari tempat main anak-anak ini bisa dapat udara dari sini, terus dapat cahaya dari sini juga, dan nanti kita dapat udara dari sini. Kenapa nggak terbuka atau kerawangan? Karena kalau kerawangan seperti itu resikonya nyamuk ya. Jadi kalau kita di perumahan kan kondisinya banyak nyamuk. Nah itu banyak nyamuk bakal sangat mengganggu. Jadi tetap harus pakai kaca seperti itu. Dan ini kita akan memanfaatkan area ini pertama untuk cuci jemur, yang kedua kalau misalkan memang ini untuk tanaman-tanaman biar seger ya. Ini pun saya buat sama nanti ini seperti ini. Ini saya tetap pakai polikarbonat atau pakai atap yang transparan, tidak harus putih, yang penting transparan. Kenapa? Supaya cahaya itu bisa masuk ke dalam. Jadi kalau ketika mau kita bikin aquaponik, hidroponik di sini tanaman-tanaman tanaman-tanaman yang membutuhkan cahaya tapi tidak membutuhkan air hujan, kita bisa dapat di sini gitu atapnya itu. Ini saya kamar mandi, desainnya nanti seperti ini. Ini kan pintu naik nih. Nah ini akan saya bikin di sini adalah pintu masuk dan pintu keluar lah, seperti itu. Dan seperti itu dulu, nanti kita lanjut video berikutnya untuk sebuah desainnya. Jadi seperti itu. Ini juga depannya masih bisa kita utak-atik dan segala macamnya, termasuk ventilasi. Nanti ventilasi atas mau seperti apa, karena kalau semakin atas kemungkinan nyamuk untuk masuk kan enggak terlalu ya. Jadi kita bisa bikinkan rumah dengan ventilasi yang bagus, dengan sirkulasi udara yang bagus gitu. Oke, terima kasih atas videonya. Selamat berjumpa lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.